Memang tools ini lumrah digunakan sebagai buat monitoring tools, buat apa namanya, buat IT maintenance. Jadi biasanya kalau ada kerusakan pada laptop atau pada Windows itu bisa tim-tim maintenance atau technical itu bisa membenarkan laptop atau device mereka secara remote. Jokinya ini mengerjakan secara remote. Jadi dari jarak jauh ya. Dari jarak jauh, betul. Jadi mungkin peserta yang hadir di sana itu seolah-olah menjawab pertanyaannya, padahal ada orang lain yang orang dari jarak jauh, dari gitu jarak ya. jauh yang kontrol mouse-nya dan ngeklik mungkin. Memang kompleks atau memang masih konvensional sih sebenarnya pola-pola yang dipakai kayak gini nih? Ya. Jadi kalau di kasus ini sendiri, ini sangat konvensional. Masih konvensional ya? Iya, sangat konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gue Willy Widianto dari tribunnews.com. Kali ini kita akan membahas soal maraknya praktik joki di seleksi UTBK SBMPTN seleksi masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kekinian ada praktik joki yang diungkap polisi di Makassar, Sulawesi Selatan, di mana para pelaku joki ini menanamkan aplikasi dalam komputer dan mengontrol aplikasi tersebut dari jarak jauh. Di studio kita sudah hadir salah satu seorang pakar IT yang memang berkecimpung di bidang data ya, Mas Badi Abdullah. Apa kabar Mas Badi? Sehat Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini Mas Badi, bagaimana sih Mas melihat fenomena joki yang kekinian nih di kampus Hasanuddin Makassar, bahwa si pelaku menanamkan aplikasi dalam komputer lalu mereka melakukan kontrol dari jarak jauh, menggunakan remote access. Ini seperti apa Mas Badi melihatnya? Ya, untuk kejadian itu sendiri sih, kalau dari pernyataan polisinya memang perlakuan sindikat, karena memang uang yang terlibat di situ cukup besar. Jadi demi menjanjikan demi menjanjikan kelulusan itu sendiri. Betul. Nah, remote access itu juga diinstalasikan oleh salah satu pelaku tim IT-nya Unhas ya. Itu di malam hari dan itu terekam di CCTV. Jadi software yang digunakan ini adalah software remote access yang digunakan untuk melakukan proses penggerakan atau bisa melakukan kontrol terhadap komputer lainnya dari posisi yang berbeda. Pada dasarnya seperti itu untuk akses kontrol. Berarti seolah-olah ada peserta memang yang ada di ruangan ujian tersebut, lalu joki tersebut melakukan kontrol dari jarak jauh menggunakan remote access tersebut ya? Iya, betul. Nah ini pertanyaannya adalah kapan waktunya dan bagaimana cara para pelaku ini mendapatkan software-software yang bisa ditanam di komputer tersebut? Apakah memang ini mudah didapat di pasaran atau seperti apa, Mas Badi? Nah, untuk di pasaran sendiri memang tools ini lumrah digunakan sebagai buat monitoring tools, buat buat IT maintenance. Jadi biasanya kalau ada kerusakan pada laptop atau pada Windows itu bisa tim-tim maintenance atau technical itu bisa membenarkan laptop atau device mereka secara remote. Dan bahkan sampai gaming. Jadi gaming pun juga ada yang remote. Meskipun makin kesini agak kurang. Jadi gaming remote itu orang bisa main game di server. Jadi tanpa harus ada itunya, hanya cukup layar dan koneksi itu udah cukup untuk main game. Bahkan sampai ke titik sana sebenarnya. Nah itu keuntungannya apa dengan menanamkan aplikasi di komputer tersebut? Peserta joki mendapat keuntungannya seperti apa? Apakah mereka mendapat kunci jawaban juga atau memang si joki ini hanya mengerjakan soal saja menggantikan si peserta aslinya, atau seperti apa polanya? Nah, polanya terlihatnya dari kasus ini adalah jokinya ini mengerjakan secara remote. Jadi dari jarak jauh ya. Dari jarak jauh, betul. Jadi mungkin peserta yang hadir di sana itu seolah-olah menjawab pertanyaannya, padahal ada orang lain yang dari jarak jauh, yang kontrol mouse-nya dan ngeklik mungkin. Nah ini si admin ini tahu nggak sih Mas Badi kalau misalkan ada yang mengontrol dari jarak jauh, atau pengawasnya tersebut mengetahui nggak sih kalau misalkan ada yang mengontrol itu dan jadi apa di aplikasi
si adminnya utama ini bisa memantau kegiatan tersebut? Nah, kalau mengetahui itu mungkin agak sedikit tricky karena nggak semua aplikasi ini itu memiliki semacam logonya, jadi bisa aja nggak kelihatan gitu. Nah, tapi kalau ada satu hal yang mungkin bisa langsung ketahuan adalah peserta menggerakkan mouse-nya ke kanan, tapi beloknya ke kiri, dari kursornya. Nah, itu bisa diketahui pengawas ya. Bisa diketahui pengawas, betul. Dan ini menurut Mas Badi pola-pola ini apa namanya memang kompleks atau memang masih konvensional sih sebenarnya pola-pola yang dipakai kayak gini nih? Ya. Jadi kalau di kasus ini sendiri ini sangat konvensional. Masih konvensional ya? Iya, sangat konvensional. Karena pertama proses instalasinya itu dilakukan di malam hari. Dengan rekaman CCTV pun juga capture gitu proses instalasinya. Dan bahkan di uninstall setelah ujiannya itu di uninstall juga aplikasinya. Ada pun juga rekamannya. Jadi prosesnya cukup konvensional dan terlihatnya memang toolsnya meskipun belum dipublikasi toolsnya apa cukup konvensional. Jadi mendeteksinya straightforward. Berarti si sindikat ini ya, salah satu bagian dari sindikat ini pada malam hari menginstal software tersebut yang dipakai buat menanam itu, lalu pagi harinya dipakai untuk si joki untuk mengontrol dari jarak jauh ya. Mungkin kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu dan di uninstall setelah selesai ujian itu ya. Oh ya. Gitu. Ini kan berarti kan artinya tidak butuh seorang hacker atau peretas yang memang profesional gitu ya. Bahkan kalau misalkan kita bilang ini konvensional kan hacker terlalu sederhana gitu kan. Terlalu sederhana banget. Nah, ini berarti apakah ini masalah dari sistemnya kah atau memang dari QC-nya atau quality control ya, pengawasannya yang memang ada masalah gitu? Iya. Jadi memang terlihatnya untuk memitigasi hal yang serupa ya, kira-kira itu sebelum ujian bisa dilakukan semacam pengecekan mungkin konvensional. Kita ngelihat in background proses itu apakah ada monitoring tools yang jalan atau akses remote access yang berjalan di situ. Itu metode paling konvensional. Tapi di kasus-kasus yang mungkin lebih kompleks itu adanya tools itu nggak bisa terjadi nggak kelihatan. Jadi dia berjalan di background tuh nggak kelihatan toolsnya. Nah, itu yang mungkin udah masuk ke ranah ranah yang lebih lebih advance ya istilahnya, lebih advance. Nah, untuk advance ini sebenarnya yang ditakutkan sih terjadi dalam proses seleksi dan proses ujian ini. Dimana mungkin yang di kejadian ini kebetulan instalasinya masih manual dan itu pun terekam CCTV kan. Nah, di kasus yang advance mungkin instalasinya bisa dari luar kampus bahkan dia bisa melakukan proses instalasi. Tapi udah tahu nih kira-kira komputer mana atau laptop mana yang bakal instalasi. Itu masuknya lebih jauh lagi tuh ya. Masuknya lebih jauh lagi dan itu lebih kompleks lagi. Tapi sangat amat bisa dilakukan dan bisa terjadi. Artinya kalau misalkan si pengawas atau si QC-nya memang tidak melakukan pengawasan maksimal itu bisa terjadi ya? Bisa terjadi, betul. Nah, ini kalau boleh tahu nih, software-software yang tadi memang dipergunakan oleh sindikat joki ini kalau di pasaran harganya berapa sih Mas Badi? Kalau boleh tahu. Untuk software-software ini, nah itu ada beberapa skenario sih sebenarnya. Kalau kisarannya sejujurnya saya belum begitu riset ya untuk jutaan kah? Atau puluhan juta kah? Enggak, ratusan ribu. Dan dia ada beberapa skema sih, ada yang mungkin bulanan karena kita tetap menggunakan server. Jadi perantara gitu. Perantara antara device kita, laptop kita dengan laptop yang lainnya. Nah, itu harus ada perantara. Nah, perantaranya itu yang makanya bayarannya per bulan. Itu yang bikin mahal itu di situ ya, update dan sekalian itu ya. Oh gitu, oke. Nah, ini kan selain tadi software ditanam di aplikasi komputer UTBK SBMPTN ini sejauh mana sih si aplikasi itu bekerja dalam sistem komputer tersebut? Apakah hanya bisa mengerjakan soal atau memang si software ini bisa menembus ke kunci-kunci jawaban dan si peserta memang bisa berhasil gitu lolos dari ujian? Ya, kalau untuk remote access sendiri sih terlihatnya memang nggak sampai ke kunci jawaban. Nggak sampai kunci jawaban ya. Itu hanya sebatas bisa mengakses secara remote aja. Jadi mungkin ya jokinya hanya bisa mengakses secara remote. Belum tentu, bukan berarti dia bisa mendapatkan kunci jawabannya.
tetap dikerjakan tuh secara manual. Udah bayar mahal-mahal tapi nggak dapat kunci jawaban ya. Iya. Iya. Berarti yang paling untung si ini ya, siapa si sindikat joki ini ya. Sindikat Kalau nggak salah ratusan juta rupiah dibayar sama si peserta, lalu si peserta kan kalau dipikir-pikir ya belum tentu lulus juga kan, karena si joki ini hanya mengerjakan soal. Betul. Gitu ya, sebatas itu ya. Iya, sebatas itu. Nah, dengan dengan adanya UTBK SBMPTN dengan tes ujian berbasis komputer ini kan artinya kan ujian-ujian masuk kampus perguruan tinggi kan menjadi rawan, Mas Madi. Betul. Nah, ke depannya ini agar tidak terulang lagi kejadian serupa, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh misalkan penyelenggara atau panitia SBMPTN ini? Oke. Mungkin ada beberapa solusi ya. Salah satunya itu yang bisa dilakukan adalah alat untuk ujian ini, baik berupa desktop ya, dia di desktop ya, komputer ya, meja di gitu desktop ya. Itu tidak terhubung ke internet. Ke internet ya? Iya, tidak terhubung ke internet, dan proses soalnya, maksudnya jawabannya itu disimpan secara lokal baru disubmit secara berbarengan. Jadi dia terisolasi lah. Terisolasi betul dari hubungan internet. Bahkan kalau local host pun misalkan dia terkoneksi nih dengan internet, local host itu pun juga masih ada risiko Mas sebenarnya. Jadi misalkan dia nggak terkoneksi ke internet, cuma dia terhubung gitu. Terhubung doang gitu ya. Nah, itu bisa dikerjain sama di ruangan sebelah atau gitu ya. Selama dia masih ada di satu jaringan. Jadi masih ada resiko itu. Berarti ketika tes berlangsung itu akses internet diputus aja gitu ya? Diputus aja. Nah, nanti kalau mau submit itu kan mungkin udah ada sistem yang tersentralisasinya ya, yang akan disubmit jawaban-jawaban itu agar bisa dilakukan pengecekan dan lain-lain. Nah, saat proses itu baru dihubungkan ke internet. Jadi digabung dulu. Idealnya terlihatnya seperti itu sih. Jadi diisolasikan, dikumpulin, baru disubmit. Nah, selama pengerjaan proses ujiannya pun juga seharusnya ada semacam monitoring tools atau tracking. Jadi kita tahu memang apa yang dikerjakan itu clear gitu. Clear ya. Pergerakan mouse-nya dan lain-lain. Nah, itu untuk melihat juga ketika polanya aneh nih, mouse-nya nggak begitu gerak atau apa. Si pengawas langsung bereaksi gitu ya. Iya. Atau tiba-tiba kunci jawabannya itu jawaban yang dihasilkannya gitu ya. Iya, atau benar semua tiba-tiba. Yang dia jawab apa, yang ininya apa, yang disubmit gitu istilahnya. Itu sih, jadi isolasi. Isolasi ya, paling penting itu. Nah, sejauh mana tingkat keberhasilannya dengan melakukan isolasi tersebut? Artinya kan kemungkinan bocor atau kemungkinan adanya hacker dari luar tetap bakal terjadi ya. Tetap bakal terjadi. Tingkat keberhasilannya berapa persen kalau Mas Madi memperkirakan gitu ya? Kalau dihitung secara persentase sedikit susah ya mungkin ya. Cuma cukup signifikan sih. Cukup signifikan. Karena yang berbahaya dan gampang diretas itu adalah kasusnya di mana dia terkoneksi internet. Baik internet maupun lokal. Okay. Itu. Jadi lokal juga tetap bisa dikerjain mungkin dari kampus atau yang satu jaringan. Kalau dari internet lebih vulnerable lagi. Jadi untuk meminimalisir sesignifikan mungkin dari sana metodenya. Tentu masih ada resiko. Itu tadi resikonya ketika dia udah menjawab itu kan di laptop nih. Terus mau disubmit. Nah, proses submit itu juga pasti ada hal yang bisa dilakukan. Nah, makanya itu mungkin bisa dimonitoring untuk prosesnya. Jadi sebelum disubmit pas terkoneksi ke internet atau dikumpulkan itu ada proses monitoringnya lagi. Jadi transparan di situ. Berarti menyeluruh ya, mulai dari pra ujiannya, lalu ketika ujiannya nanti setelah selesai ujiannya itu memang harus ada monitoring tool sendiri ya. Monitoring tool sendiri betul. Agar bisa dilakukan proses audit misalkan terjadi hal yang serupa seperti ini. Nah, belakangan ini memang yang dilakukan si panitia UTBK SBMPTN ini memang belum seperti yang Mas Badi katakan ya, mereka masih parsial atau memang belum menyeluruh ya kalau Mas Badi melihatnya ya. Terlihatnya seperti itu, dan mungkin juga ya memang terkoneksi ke internet kan. Masih terkoneksi ke internet ya. Keywordnya itu ya, internet sama local host tadi ya. Local host, koneksi. Koneksi gitu bisa ya. Terisolasi benar-benar, apapun itu yang terjadi di ruangan itu sebagaimana kita mengerjakannya di kertas. Oke. Komputer itu cuma tools pengganti aja kertas. Tools pengganti, betul. Oke. Nah, ini yang menarik lagi ini selain
Di Unhas ini kan ada beberapa perguruan tinggi negeri yang memang terungkap ada praktik-praktik joki yang selain menggunakan penanaman aplikasi di komputer, ada juga yang pakai kamera. Lalu ada juga yang pakai misalkan si joki ini pura-pura apa namanya mendaftarkan diri di pendaftaran, lalu tapi tetap orang peserta aslinya nih yang daftar. Nih pola-pola kayak gini kan berbeda nih antara perguruan tinggi negeri lain dengan satu dengan yang lain kan beda-beda nih. Nah ini Mas Badi menyikapinya hal tersebut seperti apa? Apakah si joki ini memang sudah paham betul sistem UTBK yang dibangun tahun ini atau seperti apa? Terlihatnya memang Sederhana ya. Sederhana betul. ya. Kalau ini kasusnya sederhana, tapi ini baru yang ketahuan ya. Karena ada juga yang mungkin nggak ketahuan. Dan itu saya yakin ada yang beberapa yang lebih advance mungkin caranya, sehingga ya nggak tahu ada tools-tools yang terjadi di sana. Nah kalau untuk kasusnya kamera dan lain-lain itu memang terlihatnya sebelum masuk ke ruang ujian ada pengecekan, ada elektronik atau enggak. Jadi hal-hal yang seperti itu bisa bukan mengeliminasi secara totalitas, meminimalisir resiko dan proses kecurangan yang terjadi. Berarti artinya kata kuncinya adalah selain memang kita butuh tools komputer atau digital, memang humannya memang harus diperkuat juga ya. Humannya juga harus diperkuat juga ya. Oke, berarti dua-duanya tuh harus seimbang, jalan bareng ya. Iya, jalan bareng, bukan. Oke. Iya. Bukan hanya memang mengadakan mentang-mentang ini sudah zaman digital lalu menyerahkan semuanya ke komputer, enggak gitu ya. Biasanya memang tetap harus human ya. Tetap harus human juga. Harus human ya. Oke, ini obrolan menarik tapi waktu jualah yang memang memisahkan kita. Nah, terakhir nih Mas Badi, sebelum kita nutup, ada pesan-pesankah untuk para peserta UTBK SBMPTN ini dalam melaksanakan ujiannya? Artinya kan ya nggak perlu lah pakai joki-joki lah, karena memang udah bayar mahal. Terus belum tentu lulus juga. Terus si joki ini juga makanya kan caranya sederhana banget nih, tidak seprofesional yang dibayangkan gitu kan. Lousy job ya. Nah ini Mas Badi menyikapi hal ini seperti apa? Ada pesan-pesan khusus kah buat peserta di luar sana? Ya, untuk peserta ujian jujur itu bukan hanya, percayalah, edukasi itu memang penting. Dan ketika masuknya aja dengan proses yang tidak jujur, percuma juga edukasi yang didapatkan di sana. Dan jangan berharap untuk masuk atau mendapatkan pekerjaan yang layak jika proses yang dilakukan penuh dengan kecurangan. Jadi nggak berkah juga ilmunya. Nggak berkah dari awal masuk aja udah salah gitu. Dan jaminan edukasi itu bukan dari proses masuknya aja, tapi proses di dalamnya. Jadi kalau dari depan aja udah proses curang kayak gitu, percuma. Karena bakal ketemu lagi nih masalah kompleks. Nah idealnya memang belajar buat ujiannya, lulus. Kalau masih gagal, coba lagi, usaha lagi lebih keras. Mungkin belajarnya lebih dimaksimalkan. Main gamenya dikurangi, belajarnya dimaksimalkan sehingga bisa keterima. Tapi mulainya itu dari sana sih. Dari sana ya. Percuma kita lulusan universitas apapun itu kalau masuknya aja masih metode begini, betul. Nggak berkah, bener ya. Nggak berkah, terus juga susahnya itu di dalam kuliahnya, bukan masuknya. Dan apalagi mau mencari kerjanya kan, itu suatu kompleks lagi tuh. Nah itu sih, kalau mulainya udah salah, ujungnya akan tendensius. Iya. Nah, untuk panitia pengawasnya, apakah ada pesan-pesan dari Mas Badi terkait penyelenggaraan UTBK ini? Untuk penyelenggara mungkin lebih ke QC sebelum dilakukan proses testing, proses tesnya, ujiannya itu bisa dilakukan lebih intens lagi ya mungkin. Terus keamanan dari segi alat yang ada juga itu harus benar-benar diperhatikan. Kalau masih terhubung ke jaringan pun, jaringannya mesti diperhatikan. Dan memang meskipun dia terkoneksi internet pun juga bisa diisolasi sebenarnya. Itu pun juga harus diperhatikan. Jadi aspeknya dari yang manual sampai security-nya juga
security ini ya, security dari alat untuk pengerjaan ujiannya ya, PC-nya itu ya. PC-nya itu harus benar-benar diperhatikan. Berarti kata kuncinya selain human ya memang harus jaringan, sistem, dan itu harus seimbang ya. Ya, betul. Oke. Terima kasih Mas Badi Abdullah atas waktunya pada malam hari ini. Sayang waktunya singkat jadi kita harus terbatas. Sebenarnya obrolan menarik, cuman karena waktu yang membatasi kita mungkin cukup sampai di sini aja. Terima kasih Mas Badi. Iya, makasih Mas. Oke, Tribuners, sekian dari saya Willy Widianto, Tribunnews. Bertemu lagi di acara-acara selanjutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.